Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Mulk yang dimana pertemuan lalu kita telah menyelesaikan hingga ayat ke-23 dan saat ini kita akan membahas ayat ke-24 dan seterusnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul huwallazi dzara'akum fil ard wa ilaihi tuhsyarun." Qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian berkembang biak di atas muka bumi. Kita tahu bahwasanya manusia sejak Nabi Adam telah berkembang biak di mana-mana sehingga memenuhi seluruh muka bumi ini. Dari belahan bumi utara hingga selatan, barat hingga timur, seluruhnya terdapat manusia di dalamnya. Dan siapa yang menjadikan manusia berkembang biak dan terdapat di seluruh penjuru bumi? Itu Allah Azza wa Jalla. Maka dialah Allah, kata Allah, yang telah menjadikan kalian berkembang biak di atas muka bumi dan bertebaran. Wa ilaihi tuhsyarun. Dan hanya kepadanya lah kalian akan kembali. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan bahwasanya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, dimanapun ia berada, kelak ujung-ujungnya akan berujung kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar untuk bertemu dengannya. Kemudian ayat selanjutnya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Namun mereka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka menantang, kapan ya Rasulullah, kapan ya Muhammad, janji yang telah engkau kabarkan berupa azab. Seakan-akan orang-orang musyrikin Quraisy mereka menantang Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau berkata bahwasanya kelak akan ada azab. Mana azab yang engkau janjikan? Seakan-akan orang-orang musyrikin menantang Nabi SAW sekaligus mengejek Nabi Muhammad SAW. In kuntum shadiqin. Jika kamu memang benar wahai Muhammad, kata orang-orang musyrikin. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla ayat selanjutnya, qul innamal ilmu indallah. Katakanlah wahai Muhammad, ilmu tentang azab tersebut indallah, ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya adalah hanya Allah yang tahu kapan azab tersebut akan menimpa orang-orang kafir. Kita tahu bahwasanya orang-orang kafir dijanjikan azab, namun kapannya hanya Allah yang tahu. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Hukum asalnya Nabi Muhammad SAW tidak tahu hal yang gaib. Namun terkadang Allah berikan ilmu tersebut dan hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Terkadang Allah berikan, Allah kasih tahu ilmu gaib tersebut kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang utusan Allah. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy menantang, kapan wahai Muhammad azab yang kau katakan tersebut, yang kau janjikan tersebut, kelak akan ada azab yang menimpa orang-orang yang tidak beriman. Kapan? Kemudian Allah mengatakan, innamal ilmu indallah. Katakanlah wahai Muhammad, azab tersebut hanya Allah yang tahu. Wa innama ana nadhirum mubin. Dan katakanlah wahai Muhammad, adapun aku hanya seorang pemberi peringatan saja. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Tatkala mereka melihat zulfah, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka melihat zulfah. Zulfah artinya adalah yang didekatkan. Maksudnya ketika mereka orang-orang kafir mendapatkan azab atau didekatkan azab yang dijanjikan kepada mereka, si'at wujuhul ladzina kafaru. Si'at artinya menjadi buruklah wajah-wajah mereka. Jadi ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Tafsiran yang pertama adalah maksudnya di dunia. Wajah-wajah mereka dijadikan buruk ketika didekatkan azab tersebut. Ketika di dunia.
yaitu tatkala di perang Badar. Tatkala orang-orang muslimin menang dari orang-orang musyrikin, maka orang-orang musyrikin pun mukanya menjadi buruk karena mendapatkan kekalahan tersebut. Kekalahan tersebut adalah azab bagi mereka. Dan ada pun tafsiran kedua adalah, maksudnya adalah di akhirat. Itu mereka dijadikan buruk tatkala di akhirat, tatkala azab neraka datang kepada mereka, didekatkan kepada mereka orang-orang kafir, maka menjadi buruklah wajah-wajah mereka. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab yang dahulu kalian tanya-tanyakan. Dahulu kalian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mana janji azab yang kau janjikan? Inilah hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab, inilah yang dahulu kalian tanya-tanyakan. Yang dahulu kalian mengatakan, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka selalu menentang Nabi SAW. Seakan-akan orang-orang musyrikin Quraisy mengejek Nabi SAW. Mana katanya engkau Nabi, tapi kenapa tidak ada azab yang menimpaku ketika di dunia? Namun ketika tatkala Allah berikan azab, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab yang dimana dahulu kalian menentangnya. Dan wajah-wajah orang-orang kafir ketika Allah dekatkan azab menjadi buruk. Sebagaimana firman Allah, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana menjadi putih orang-orang, wajah-wajah orang menjadi putih dan wajah-wajah orang menjadi hitam. Itu orang-orang mukmin, mereka Allah jadikan wajah mereka berseri-seri. Adapun orang-orang kafir, mereka jadikan wajahnya hitam. Ini di antara tafsirannya, maksudnya adalah karena mereka mendapatkan azab dari Allah, didekatkan azab kepada Allah. Didekatkan azab Allah kepadanya, sehingga menjadi buruk wajah-wajah mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan takut kepada azabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.